Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu daramang katingali. Keceriaan kita nampak pada wajah-wajah ibu-ibu meskipun di posisi akhir bulan, tidak menghalangi semangat ibu-ibu untuk tetap ngaji, ya. Dan memang itulah yang harus kita lakukan, mengaji. Mengaji dalam hal ini bukan hanya sekedar menelaah Al-Quran, bukan sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi lebih jauh dari itu. Yang namanya mengaji itu ada kaitannya dengan peri kehidupan kita sebagai manusia, terlebih kita sebagai umat Islam. Kita punya kewajiban untuk mengaji diri kita sendiri, Bu. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan setiap ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Ibu-ibu bisa melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing untuk hadir di majelis taklim dalam rangka mengaji. Dalam untuk ayat ridho Allah mah ibu-ibu mual kadarieu, lebih memilih yang lain. Entah itu ke kasur, entah kana TV, entah ke mana. Komo ayeuna malam Sabtu, malam Minggu, komo malam Minggu. Ngajakan supaya ibu-ibu lebih respon, ya. Lain poho. Malam Minggu, Bu. Bayangkan orang lain sedang bermacet-macetan di jalan raya, ibu mah ngaji di dia. Ya, orang lain sedang sibuk dengan belanja duniawi, ibu mah sibuk belanja untuk
akhirat. Berarti kita lebih mulia, lebih unggul daripada mereka. Nah, inilah ridho Allah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir, Bu. Dalam untuk ridho mah Allah, ibu mau datang hadir. Meureun ka Allah dibere nyeri huntu. Nyampunya bisulan. Aduh punten, abdi moal tiasa ngaos kunaon nuju bisul. Aduh, ini telit. Cing atari penyakit leutik kitu mah ulah disebutkeun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Syawal ya, Bu ya. Sabaraha poe deui? Tanggal sabaraha Syawal, Bu? Ah ya dina TV tuh. 26 Syawal. 27. Tuh, tarenggesan Syawalna. Ibu atos nyawalan? Tos rengsek. Alhamdulillah. Ngodoanana kumaha? Acan nyakeun. lain keun wae eta mah kudu dilaksanakeun nya Bu, nya ngaranna ngodoan mah wajib, Bu. Ya. Hari nyawalan beres ngodoan acan. Kumaha mun kaburu maot? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada di bulan Syawal, barangkali bagi ibu yang baru ketemu dengan saya, ya Bu ya, tidak ada salahnya kalau saya, dan tidak ada kata terlambat buat kita, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Mudah-mudahan semua ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin sampai bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada kesucian kita, kembali kepada kebersihan jiwa kita, kembali kepada kebersihan jasad kita. Ya, setelah kita digodok, dibersihkan oleh Allah dengan Ramadan, nah kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, ya. Dan lebih utamanya lagi, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dari ibu-ibu sekalian, barangkali ada salah dan tingkah yang tidak sesuai, tidak diharapkan oleh ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya jika ada kesalahan baik lahir maupun batin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua dalil yang saya bacakan tadi. Satu dalil dari Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, Bu. Masih ingat, Bu? Al-Hasyr 18 ayatnya kumaha tadi? Wis pokoknya mah kitu lah. Lila. Dipaksakan kita inget-inget. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, itu kita diseru oleh Allah sebagai orang yang beriman. Geus beriman diseru untuk takwa kepada Allah. Kok bisa begitu ya? Kita lihat. Nah, Bu. Ya ternyata dalam dunia Islam itu kita mengenal 4 tingkatan. Ya. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, ihsan. Keempat, baru takwa. Ini saya berangkat dari dalil Al-Quran dulu, nanti kita masuk ke dalam hadis Nabi. Ya, sesuai dengan kajian kita, yaitu hadis. Nah, pertama,
orang untuk menuju kepada derajat takwa di sisi Allah sebagai derajat yang paling tinggi, kita harus sebagai orang Islam dulu, harus menjadi orang Islam dulu, jadi orang Muslim. Kebaca itu Bu? Saya tahu di sana Islam harus menjadi orang Islam dulu kalau ingin dikatakan takwa. Harus Bu. Dalam orang di luar Islam mau disebutkan takwa cekal, hanya orang Islam saja ya yang akan mendapat derajat takwa di sisi Allah. Kayak orang tinggali dalilnya. Nah, ketika kita disodori dengan Islam dan orang masuk ke Islam, menganut agama Islam, mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam. Di antara nama rukun Islam. Rukun Islam. Pan pemikiran perlu mengucapkan syahadat. Bu, dulu kesadaran naon deh? Kudu sholat, kudu naon deh? Kudu zakat, naon deh? Kudu puasa, naon deh? Kudu naik haji. Ibadah haji. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ini semua, kita akan mencapai kesempurnaan di dalam agama Islam. Baru pada saat itu kita naik satu tingkat ke tingkat iman. Dikatakan kita ini sebagai orang yang beriman. Ayat-ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kita tadi seru. Dan Allah menyeru dengan kalimat amanu itu bukan ke orang di luar Islam, hanya ke orang Islam saja. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, apakah setiap orang Islam itu akan disebut orang beriman? Kira-kira jawabannya belum berani. Buktinya no? Ayat istilah Islam KTP juga. Kita tidak mau Islam KTP. Oh, status tahu boleh Ais. Tapi buktinya mana? Sok salat ke, sok zakat ke, puasa ke, ibadah haji ke. Mana mungkin orang akan dikatakan beriman kalau Islamnya aja belum benar. Makanya setiap orang bisa disebut Islam, Islam. Tapi apakah setiap orang Islam bisa disebut beriman? Kembali ke sini. Jadi ketika kita bisa melaksanakan ini, baru kita akan naik ke tingkatan yang lebih atas, yaitu orang yang beriman. Nah, di sini kita diuji lagi oleh Allah sebagai orang beriman, maka laksanakan ini. Laksanakan rukun iman. Apa yang nanti? Satu. Berapa? Dua. Malaikat. Tiga. Kita apa? Rasul. Lima. Enam. Nah, ketika kita sudah percaya kepada itu semua, yang 6 tadi ingin dipercaya ke Allah, ketika percayakan hari akhir, baru kita akan disebut sebagai orang yang baik Bu, dalam pandangan Islam. Ya ternyata baru sampai tingkatan Islam saja belum disebut baik. Ya. Ketika kita sudah bisa melaksanakan Islamnya, sudah bisa melaksanakan imannya, nah, baru kita masuk ke fase yang berikutnya, yaitu kita masuk atau dikategorikan sebagai orang yang baik. Disinilah arti dari ihsan. Tuh, saya cara itu namanya ihsan.
orang baik dengan artinya. Namun di merengaran isan barang aja, salah. Salah merengaran. Kita pakai bubur kodas, mau datang ke punten beli ayat, orang singgung. Jadi begitu. Ketika kita sudah bisa menjadi orang baik, naiklah kita tingkatan berikutnya sebagai orang muslimin. Ya, orangnya disebut muslimin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Karena dalam pandangan Allah itu belum tentu orang yang sudah Islam ini bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Belum memenuhi syarat. Kalau hanya disebut orang Islam saja, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai muslimin, orang-orang yang baik. Nah, ketika kita ini sudah mencapai ini, Bu, ihsan, berarti kan kita sudah paripurna, Bu. Ya, paripurna teh naon kana? Jajan. Terus segalanya disebutnya. Nah, disitulah Allah memberi gelar kepada kita dengan sebutan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Muttaqin. Ya. Nah, inilah derajat yang tertinggi yang harus kita tuju. Menjadi tujuan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, lain jabatan tinggi, lain kedudukan tinggi, lain anu hartana banyak, guru di juru pro di kantong raya di tengah mah, lain. Yang bukan satu sosialnya tinggi, bukan. Yang paling mulia di sisi Allah, iya orang yang karena ini derajat yang tertinggi. Nah, Ibu ingin selamat dunia akhirat, selalu kaya. Semuanya pasti menginginkan selamat, ya. Syaratan apa? Batajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Kalau kita sudah dikatakan orang yang bertakwa, berarti kita sudah betul-betul melaksanakan keislamannya, melaksanakan keimanannya, melaksanakan keihsanannya. Barulah kita masuk ke fase yang tertinggi, takwa. Dan takwa itulah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Nah, ini nyambung dengan ayat yang tadi. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, cek Allah kan gitu. Kelanjutan dari ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayo orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tandur, dan hendaklah setiap kalian. Wal tandur nafsum, dan setiap kalian hendaklah maafkan dapat ligot, mempersiapkan apa yang untuk hari esok. Nah, norek di bawah. Apa yang akan kita jadikan bekal untuk hari esok? Ini ketemu. Ya, berbekalah kamu sebaik-baiknya bekal adalah bekal. Jadi ke akhirat mah teu kudu mawa duit. Kudu mawa duit. Abdi mah bade mekal dodol Tawa mawa liwat nyabunya kana ibu-ibu mah resepna botram. Ibu bade ka mana? Bade ka akhirat. Mawa liwat mawa segala apalna naik botram ka di ditu panggih jeung si ibu iya. Panggil bener. Aduh, ya itu Kang Botram ke di mana. Tekau ngariung protes ceraka.
Kadang-kadang nu ngaranna botrama teu mawa oge jol aya kumaha carana ibu ya punya ibu kantos botram saan dia nu tara botram sok terus saya punya kantos bu jadi suka tadi sekali mah ulang rajengkeun tadi dina salah sawios hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negaskeun kieu sekedap anta budallaha ka'annaka tarahu wa in takun tarahu fa innahu yaraka. Isor Kanjeng Nabi. Sok tulis bu. Bu serat. Cari cingwa. Si bu suruh nulis. Waduh bingung kumaha nulisna cenah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in tarahu punten fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Alhamdulillah ya dia kebantu punya tapi bergerak nonggeng karena anta budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Punten bu ditampinya anta budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka.
Ibu katingali dong kali dia. Bu Yoyo katingal. Hah? Atau dah ibu-ibu mah resepnya melebar daripada jangan di parayun nih dia. Perantos Bu. Siapnya punya. Yuk pamit diterjemahkan ke Bu. Anta budallaha, beribadahlah kamu kepada Allah. Sok serat Bu, ulang-ulang aja. Ibu lo bangah ulang akhir bulan teh. Beribadahlah kamu kepada Allah, kamu na di jero kurung Bu. Ya. Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka, seakan-akan kamu tarohu, melihatnya. Nyah nata pakai n agung Bu, melihat stripnya. Wa in takun tarahu, jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yaroka, sesungguhnya dia nganggode na agung Bu, sesungguhnya dia melihatmu. Wih, anda nyebutnya Anta'budallaha, beribadahlah kamu. Nah, dia pak nanti kamu. Ya, makanya di kurungan kamu. Beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka, seakan-akan atau seolah-olah kamu kakna teu ya tarohu, melihatnya. Ya nanti sekarang kajian kan orang kan disuruh beribadah nanti ke sana ke Allah. Maka kalau orang beribadah teh kudu ingat ka Allah. Ya, seolah-olah kita ini melihat Allah. Ibu lamun ka salat ningali naon? Mau sadar cuma ningali saja ada. Heuh, eta mah syariat saja ada. Hanya salat dua waktu. Jeung teu aya ajaranna salat kudu tanggal. Allahu akbar. Pasti kudu ningali karena tempat sujud. Nah, sabna kudu ningali tempat sujud. Bu, supaya ibadah orang fokus. Para ulama menggambarkan teh kieu. Lamun salat ningali karena tempat sujud, kudu ningali karena hiji titik. Karena aya eta ningali eta. Maka karena satu titik tidak boleh melihat ke yang lain. Terusuk ngan ulah diingat-ingat kumaha ketika itu ada sesuatu yang kita pandang kudu orang teh coba jerhatna.
menanggapi itu. Oh iya nama Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kabiro, tapi iya jeung ieu itu sarua teh sejalan. Nah, soalnya anu ditinggalin naon? Aya bolong di dinya. Oh, iya nama Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kabiro, dan seterusnya hari hatena. Nah, kabulung, nah naon gitu. Coba kira-kira Jakarta di golongan. Tidak sejalan. Ya. Jangan sampai begitu. Kita mah seolah-olah kita melihat Allah, tapi jangan diwujudkan melihatnya. Rupana Allah teh jiga kumaha jigana lamun jiga kieu bakal kieu, jiga kieu bakal kieu. Nah, Allah teh gondrong maka bahungkeun nah Allah teh nyampun. Nah, itu mah urusan hati. Jangan dipandang syariatnya. Dalam orang sholat di Masjidil Haram hareupeun Ka'bah, nu dipencorong teh nyaeta Ka'bah. Dapan hatena urang teh ngomong kieu mustaqbilal qiblati. Melihat ibunya. Jadi lamun ibu-ibu diparahkeun insyaallah. Sukanya. Ka'bahna dulu dirinya. Ya barunya ayah. Nah, kalau kita kebetulan nanti dapat rezeki kemudian kita bisa jarak ke tanah suci, ke kota Makkah, ke Masjidil Haram, kita bertemu dengan Ka'bah, ibu sholatnya kudu mencolong karena Ka'bah dan mustaqbilal qiblati. Ya. Di dia mencolong ke anak udah Ka'bahnya. Kalau kemana? Saya sarankan ke DKM gambar Ka'bah di dinya. Atau bikin replika Ka'bah ya. Mustaqbilal qiblati jadi bener Ka'bah teh aya di dinya. Nah, itu kan urusan hati sama Bu ya. Bayangkan saja dalam hati. Jadi seolah-olah kita melihat Allah. Ka'annaka tarahu, kita melihatnya. Tadi dia mengajarkan kepada kita semua bukan dalam urusan syariat. Kita tidak bisa membayangkan Allahnya jika kumaha. Urusan apa yang kudu dilihat? Sebenarnya melihatnya bukan dengan mata, bukan dengan mata lahir, tapi dengan mata batin, dengan ingatan kita, dengan hati kita, baru kita bisa melihat Allah. Tapi bukan dalam wujudnya, bukan dalam bentuk yang kasarnya. Allah tidak akan bisa dilihat. Tapi kairah oke, kecuali kurang guys. Oh, di akhirat itu pun tidak sanggup. Tidak akan sanggup kita melihat tomborot level kita sebagai manusia. Mereka Jibril yang tangan kanannya Allah cek paribasana asistennya Allah yang sangat dekat dengan Allah, mereka Jibril tidak sanggup untuk melihat wujud Allah yang asli. Maka nalika Nabi Muhammad SAW Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah, mereka Jibril menepi kan itu. Muhammad, dari mulai tempat ini sampai bertemu dengan Allah silakan kau sendiri. Tanya kan Nabi, kenapa? Aku tidak sanggup untuk melihat. Bayangkan selevel malaikat orang tak mau bisa ningali Allah. Cukup dengan keimanan dan ketakwaan kita saja kepada Allah, baru kita bisa melihat Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa in takun tarahu, jika kalian tidak bisa melihatnya kulantaran orang maloba teuing godana punya ayeuna mah benar. Usalli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Begitu bar rai segala katingali. Benar tuh. Tukang panci. Alepat eta hareupeun urang
Padahal orang teker udahlah, masalah hidup kehidupan kita itu pada datang lewat di depan kita, padahal kita sedang sholat pada saat itu. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Tuh soal yang Nabi. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita itu terjadi yang namanya pengawasan. Pengawasan di sana. Siapa yang mengasihi kita? Untuk bangsa Nabi mah diawasi keluarga semua. Kalau dia ayat digiring nyari kudu mencoba, diawasi api. Padahal sesungguhnya hakikatnya ketika kita ibadah itu kita diawasi oleh Allah. Jadi jangan seenaknya kalau ibadah itu, aku mau orang, yang penting mah orang segala laksanakan kewajiban. Enggak hanya itu. Yang namanya kita beribadah itu harus betul-betul. Tadi juga disebutkan, ketika kita beribadah, lihatlah. Ya. Lihat siapa? Lihat Allah. Kamu orang itu bisa ningali, Allah nu ningali orang. Allah yang mengawasi kita. Nah, ini satu pelajaran lagi buat kita, ya. Disinilah pentingnya kita berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa? Rek sholat, rek puasa, rek zakat, rek ibadah haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya pun kita dalam pengawasan Allah. Disitulah harus hati-hati kita dalam beribadah. Kartos bu, kartos deh. Nih si bu mau ditanya kartos deh. Oke. Ini salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, Bu? Enggak? Sebelum saya lanjutkan? Enggak. Nganggo iftitah maksudna sawios nganggo geda eta mah sunnah Bu. Biasa itu langsung kana Al-Fatihah. Mohon. Sawios. Ngan ulah sote ibu 8 rakaat disakalikeun. Isi wae. Oh. Mangga. Bade nganggo sae ente oge teh janten masalah. Ya, jika kita menghendaki kebaikan, sebaiknya kebaikan itu kita laksanakan, kita pakai. Itu aja. Islam tidak memberatkan umatnya. Ya, Bu ya. Islam teu ngaberatkeun, Bu. Kadang-kadang anu ngaberatkeun mah urang sorangan, nu eueuh oge dia aya-aya. Kan gitu. Ya, karena setiap orang melakukan hal yang sama, padahal orang lain mah sanggup meureun ngayakeunana, urang nu teu sanggup kudu ngayakeun kulantaran batur ngalaksanakeun. Akhirnya kita sendiri yang repot, Bu. Padahal orang mah teu sanggup. Contoh naon?
lamun hajatan Bu, hajatan. Ya mah di lemburnya punya di dia mah duka teh ngaya duka henteu. Di lembur mah biasana pahebat-hebat Bu. Lamun teu kitu teh status sosialna dianggap rendah. Apa nu eueuh ge diayayakeun. Yang padahal kita tidak sanggup untuk melakukannya, tapi mesti ada. Mela naon? Nganjuk ngutang. Nah itu ternyata kita sendiri yang memberatkan diri kita. Sebenarnya Islam tidak memberatkan. Islam tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, kan gitu. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hambanya kecuali dia sanggup sendiri untuk melaksanakan. Contoh paling gede ya, untuk menyempurnakan keislaman kita itu ada salah satu ibadah yang harus kita lakukan. Apa? Non Bu? Ibadah haji Bu. Ibadah haji. Ya, dalam Islam itu dikatakan bahwa kesempurnaan umat Islam ketika dia sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, salah satunya Allah menegaskan walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila, kan gitu. Itu yang meringankan kita Bu. Artinya meskipun kita tidak sampai bisa beribadah haji, tapi kalau bisa mah kita punya cita-cita ya Bu ya, punya niatan untuk ibadah haji. Setiap kita harus punya niatan untuk beribadah haji Bu. Ya. Ibadah haji yang seharusnya kita lakukan, tapi karena bebannya bagi kita mah mungkin tidak semua orang sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena tadi manistato'a istato'a teh lamun mampu. Manistato'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanannya. Da ka Arab teh lain juga ka Kiara Condong atau naik angkot ge bisa. Ya Bu ya. Atau ke Borma nu deket bisa ku Lempang. Ari ti urang mah di Indonesia jauh malamelu Bu. Naik pesawat oge kudu 10 jam. Ayeuna bayangkan ibu-ibu lamun ka Mekah Lempang di Indonesia. Sabaraha poe? Can nepi ka Mekah kaburu. Ari maot mau urusan awat. Ya. Kadang-kadang kita sendiri yang memberatkan diri kita Bu. Islam memberikan keringanan teh luar biasa. Bagi yang mampu, ari urang teh sanggup mah. Tapi ulah pura-pura teu mampu Bu. Ya, kita jangan pura-pura tidak mampu. Allah sudah memberikan sedemikian rupa kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Kenapa kita sendiri yang tidak melaksanakannya? Taeta jelema ngaranna Bu. Al insanu ma'al khata wa nisyan. Ai jelema mah lain tempatna Bu. Amun jelema tempatna poho jeung salah, berarti jelema teh saha? Anu sok salah saha Bu? Setan Bu. Lamun al insanu ma'al khata wa nisyan diterjemahkan manusia itu tempatnya lupa dan salah, non bedana tuh jelema jeung setan gitu. Manusia itu dibersamai. Artinya apa? Tidak selalu Bu. Kadang-kadang poho, kadang-kadang salah. Artinya apa? Ada sisi benarnya juga, kan gitu. Tidak selamanya salah. Dan tidak selamanya juga benar, dan lain malaikat atau jelema mah. Tidak selamanya salah, dan bukan iblis, bukan setan. Jelema mah aya di tengah-tengah Bu. Kadang poho, kadang salah, tapi kan ada benarnya berarti.
Ada ingatnya, ada benarnya. Itu manusia. Nah, inilah salah satu bentuk kelemahan yang ada pada diri manusia. Dan kita tidak perlu membebani diri kita sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, Bu. Ingat kemarin, Bu, 1 bulan Ramadan, apa yang Ibu lakukan menjelang maghrib? Hah? Oh, panjaga segala disiapkan ya, punya. Bulan Syawal nepi ka bulan Syaban tahun depan, apakah Ibu sering ngolok? Tuh. Nah, Ibu sering nyen candil dan tunggal poe nyen candil. Tapi ketika bulan Ramadan segala dijieun apa namanya? Bala-bala utama nama gehu. Nyebutnya apakah itu diajarkan oleh Islam? Tidak. Ya. Jadi ya ternyata yang memberatkan mau orang sorangan, Bu. Pan Islam mengajarkan dengan tilu siki korma eta oge. Berbukalah dengan yang manis-manis. Di antaranya yaitu 3 buah korma. Ustaz kumaha atuh abdi mah da ngadamel bala-bala. Sedeng kecek Islam kudu manisan. Atuh Ibu ketika makan bala-bala, Ibu lihat suami Ibu. Beki hasem. Alah si Ibu. Lain beki manis atuh. Nah, kan jadi pahit cenah bala-bala teh. Ningali bapak nah. Ya Ibu melihatnya jangan dengan mata lahir ya Bu ya, dengan mata batin Bu melihatnya. Atari jelmanya ngadon ngabeberat sorangan atau gitu mah. Kita tidak perlu melakukan itu Bu. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan jangan dilakukan. Yang justru itu akan lebih memberatkan kita Bu. Kita mah apa adanya, sederhana saja Bu, pas-pasan lah. Pas butuh, pas hoyong, ayah, eta. Nah, pan sederhana Bu. Makan juga di warung sederhana, kudu di sekalimus. Rumah makan Padang sederhana, ngaranna sederhana tapi rumah makannya luar biasa. Itu mah bukan sederhana harusnya ya. Nah, tuh jadi rumah makan Padang ya. Baik Bu, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh. Ya, mangga lah. Mohon. Mohon. Ya. Ibu hoyongnya separa rokat. Tapi menaro saya ke ibu-ibu. Kasiangkeun jadi genep, jadi 7, jadi 8. Ibu tong boro isuk-isuk atau tong boro berang isuk-isuk kene ge bade genep rakaat mangga. Bade 8 rakaat mangga. Tapi dari tambih gitu. Tak usah itu 4 rakaat. Ibu hoyong kenging pahala ti Allahna sageung kumaha? Ari hayang nu gede mah ulah hayang nu saeutik atuh. Nya iya sari tos jadi biasa mah. Justru itu. Nih ingat ya. Salah satu hadis Nabi mengatakan begini. Ya punya Allah lebih senang kepada orang yang melakukan kebaikan itu sedikit tapi sering.
Continue terus-terusan. Oh, ya. Tinimang orang ibadah loba tapi sebedug sekali. Lebih baik sedikit-sedikit tapi tiap hari kita melakukannya, Bu. Ya, itu lebih bagus lagi. Banyak terus-terusan continue. Waduh, luar biasa itu, Bu. Yang punya jantan gitu. Tesawiyos ibu bade opat rokat oge mangga, bade ditambih deui mangga. Abdi mau wios opat rokat mangga. Nah, badai nambih mangga cekap di oge. Sok ari wantun bukus atau gitu. Mun teh sawios, Bu. Mangga we tamah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah ya Bu ya untuk mengerjakan ibadah mangga diserahkan kepada kesanggupan masing-masing karena tiap-tiap kita punya batas kemampuan yang berbeda-beda, Bu. Batas kemampuan di sana bukan dalam bentuk energi saja. Oh, saya mah masih kuat. Masih kuat keneh mah. Tapi yang jelas kan batas kemampuan itu bukan energi saja, bukan syariatnya saja. Bagaimana dengan ini kita? Bagaimana dengan kalbu kita? Apakah kita masih punya kemampuan? Dan garan-garan sholat lain ngan seukur jungkal-jungkal mungkul panbuknya. Di awal saya sudah menyebutkan tadi, kudu husu. Artinya apa husu di sana? Kan bukan hanya badan saja yang sholat itu, tetapi pikiran kita, hati kita itu harus betul, ya, eta. Jadi meskipun sedikit tapi terus-terusan continue, ya, itu lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Lebih baik kalau banyak dan terus-terusan continue. Salat dua sakirang-kirangnya sebar rakaat, Bu? Aku mah ibu itu mangala. Ini nawar luar biasa. Enggak, eta mah. Aduh, nah tuh. Edi, Bu. Terus, Bu. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan kenikmatan hari ini dengan tertawa, tersenyum. Ya. Mudah-mudahan senyum kita, tawa kita sore hari ini adalah ibadah kepada Allah. Ya. Ikhlas deh senyumnya, Bu. Tertawanya ikhlas. Aduh. Alhamdulillahnya. Kan isukan ulah minta deui, Bu. Ulah nyuhunkeun deui supaya tersenyum. Kita lihat situasinya. Kalau ada yang mesti tersenyum ya tersenyum saja, ulah diheum-heum. Udah ditahan-tahan, Bu. Oke, Ibu-ibu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita bertambah satu hadis lagi ya, Bu ya. Ini tentang pengawasan yang dilakukan oleh Allah, juga pengawasan yang dilakukan oleh diri kita sendiri atas ibadah yang kita lakukan. Nah, ini kalau dalam manajemen perusahaan, Bu, manajemen perusahaan kita mengenal sedikit ya, Bu ya, ini. Di dalam manajemen perusahaan itu ada POACE. Bu. Wacek. Naon wacek. Nah, ini diterjemahkan dengan planning. Nanti aja bahasa Inggris lebih. Ini diterjemahkan organisasi. Ini equity.
Ini controlling. Ini iya evaluasi. Kan soalnya lagi pakai ing semua. Ya kan? Ya pokoknya main tahu lah. Ini kata kerja semua. Ya Bu ya? I planning non. Nah, pokoknya main tahu. Tapi ada guru bahasa itu, guru bahasanya. Planning, organizing, evaluating, controlling, evaluasi. Kita sebenarnya manajemen perusahaan semacam ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, Bu. Maka kan kemarin aku menyampaikan materi manajemen kehidupan. Ini mau kita terapkan dalam kehidupan kita, Bu. Perlu direncanakan. Kehidupan mah perlu direncanakan. Nah, kudu ada organisasi. Betul, harus diorganisir. Kehidupan ini jangan dibiarkan dia. Ya. Caranya tuh mah planning lah, rencanakan Bu, besok mau apa? Besoknya lagi mau apa? Besoknya lagi mau apa? Ibu seperti hanya kemarin 1 bulan Ramadan, ibu membuat daftar menu 1 bulan Ramadan. Hari pertama menunya ini, hari kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya sampai hari ke-30 opor keluar. Jadi potong kari keluar. Hari 30, kenapa? Karena Idul Fitri besoknya. Planning direncanakan. Ini sejalan dengan ayat tadi, Bu. Wal tandur nafsu ma qaddamat, itu apa yang sudah disiapkan oleh untuk hari esok. Itu perintahnya 1400 tahun yang lalu, Bu. Ya ma ayana oke anyar-anyar. Islam sudah mengajarkan gitu. Luar biasa, Bu. Hebat Islam itu. Kenapa? Karena Allah yang bikin skenario. Perlu diorganisir kehidupan kita itu supaya tidak diam. Coba kita organisir, kita apa? Data kita kelola. Lamun arek nyayur kita kudu naon. Bikin lontong kari apa saja bahannya. Kita organisir kita susun. Ya. Dari apa yang kita rencanakan. Kemudian equating, kerjakan. Jadi wah sayur asam lamun bahan gas saya tapi diatur. Makanya saya pasang soal. Suka jadi asam, sayur asam. Jadi asam. Asik rumah. Teknyen kolok oke, sauna ke saya, gula ayah. Santan ke saya. Antar kan tidak kulkas. Karena suka jadi kolom. Nggak bisa, tak boleh dikerjakan. Ini equating, kerjakan. Begitu juga ibadah kita, sholat kita. Itu bisa orang sholat yang seukur niat itu bisa nggak? Saya mau sholat, guys, berintuk Pak. Bisa nggak? Islam kudu jeung dikerjakan. Panciri iman yang tadi Bu ada 3. Hiji tasdiku bil qalbi, 2 takriru bil lisan, 3 arkanu amalu bil arkan. Anu katilungna kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lain ngan saukur ngomong mukul, lain ngan saukur niat mukul. Bisa. Kudu bari pra. Eta hanya asem tadi apa tadi kerjakan bisa semua. Equating, anu obat controlling, kudu diawasi. Nah hadisnya tadi. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus diawasi. Oleh siapa? Minimal oleh diri kita sendiri. Lamun urang keur salat, ada urang keur salat tadi. Paing tatung tarha, ainahu yarab, kan. Lamun urang teu bisa ningal, Allah nu bakal ningal ka urang. Controlling, pengawasan. Anu terakhir evaluatif.
evaluasi Bu naon terus dikerjakan urang. Nah, dina agama Islam disebutna muhasabah. Menilai diri kita sendiri sebelum dinilai oleh orang lain. Orang ngomong kita sebenarnya aja. Kalau orang ngomong kita menyinggung orang lain, kalau kita ngomong gini, apakah orang lain akan menerima atau tidak? Tersinggung tidak dengan omongan kita? Itulah fungsinya evaluasi muhasabah. Ibu osok itu, Bu. Kamu ibu ngomong di pikiran dia tuh. Oh, sapopok lah, berarti di pikiran dia lah. Itu bener ente udah ngomongin. Jadi mah, badannya pengen hadis ya kan? Sebulan yang lalu Bu, kita tahu orang disampaikan tah di barang Sabtu, Bu nanti ngasih tahu. Pak Ustadz besok hari Sabtu. Di pikiran gue lah Bu, tangan gue lah hadis, tangan lah kapan gitu. Jadi diemutkan gue lah orang supaya naon anu disampaikan benar, jangan sampai salah dan menyalahi. Ulah ketika orang lain yang mendengarkan menjadi tersinggung, orang lain yang mendengarkan menjadi teraniaya oleh kita, tersakiti hatinya. Ibu anu nyeri hati kok ya hampuran Ibu. Jangan nyeri hati. Mempengaina mungkin hirup lah orang mengatasi hampura we gitu. Mungkin keparang dan salah benar. Masih berlaku ya? Masih. Kamu bisa mau nggak bulan tes awal loh ya begitu. Terus lontong kari we hantem. Nah ini evaluasi Bu, muhasabah diri, bertanya kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita harus banyak bertanya? Supaya langkah kita ke depannya sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu baik, berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Allah punya mata kemana-mana kudu di planning dulu. Rek KWC oke kudu di orang mikiran KWC kudu di planning heula. Geus kabelet Pak, pada di pikiran deui langsung brebat. Kan gitu nya baca. Teu kudu di pikiran KWC. Tah kitu lah, Bu. Duh, capek ngomong we. Mohon. Mangga tuh urang akhiri pangaosan urang dina sonten ieu ku sami-sami ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan non rupi anu apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini memberikan manfaat buat kita dan juga memberikan manfaat untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.